Persib Bandung meraih kemenangan penting 2-0 menghadapi Malut United. Bagaimana review pertandingan kemarin? Kita bahas dalam tendangan bebas. Bung Ais, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali gue Abdul Haris bisa menjumpai teman-teman semua dalam tendangan bebas Bung Ais kali ini. Dan kemarin kita tahu Persib Bandung meraih kemenangan penting ya. Kenapa gue bilang ini kemenangan penting? Karena Malut United adalah salah satu rival utama Persib Bandung dalam pacuan juara Super League 2005-2026. Ya, ini pacuan yang penting buat Persib Bandung, dan kemarin memang pertandingan yang tidak mudah karena lawannya cukup berat ya. Kita tahu Malut United walaupun dalam 3 pertandingan terakhir mereka mengalami 2 kekalahan, tapi tetap saja Malut United ini punya potensi yang merepotkan Persib Bandung. Apalagi kita tahu mereka punya 4 pemain yang mantan pemain Persib Bandung. Gustavo Franca di belakang, kemudian juga Del Pino di tengah, kemudian juga ada Ciro Alves dan David da Silva. Ya, 4 pemain ini betul-betul menyulitkan dan sangat-sangat mengancam pertahanan dan gawang Persib Bandung di pertandingan kemarin. Oke, kita bahas. Di pertandingan kemarin Persib Bandung seperti dugaan gue ya di preview sebelumnya, gue katakan Persib Bandung harus betul-betul solid di lini pertahanan. Kalau mau betul-betul solid, Coach Boyan Hodak harus memainkan Barba di posisi kiri, Julio Cesar dan juga Matricardi secara bersamaan agar bisa membendung serangan-serangan terutama sisi sayap dari Malut United. Dan sepertinya Coach Boyan Hodak sudah sangat paham ya, dan betul sesuai prediksi gue, 3 orang itu dimainkan bersamaan di pertahanan. Dan yang menarik lagi bukan hanya 3 orang tersebut ya, plus Frans Putros juga dimainkan. Artinya 4 pemain yang betul-betul punya karakter yang sangat kuat dalam menjaga pertahanan dimainkan. Ya, di posisi penjaga gawang Teja Paku Alam no debat selalu akan dimainkan kalau memang fit dan juga tidak terkena sanksi ya. Di 2 center back Julio Cesar bersama Matricardi, di posisi bek kanan Frans Putros, di bek kiri Barba, dan 2 holding midfielder ini Eliano Reinders dan Adam Alis. Nah, yang menarik adalah penempatan Robby Darwish di posisi sayap kanan. Ya, ini menarik ya. Kenapa Robby Darwish yang dipilih? Karena memang Persib perlu memasukkan 1 kuota pemain U23 ya, paling tidak 45 menit. Dan biasanya ada Kakak yang dimainkan di posisi bek kanan, tapi kemarin Coach Boyan Hodak memilih untuk memainkan Frans Putros di sebelah kanan, sehingga harus ada penggantinya 1, dan yang dipilih adalah Robby Darwish. Dan ini pilihan yang masuk akal. Dengan adanya Robby Darwish berarti Persib bisa menghandle di sisi sebelah kanan ya, atau serangan kirinya Malut United. Artinya ada double cover, kalau Frans Putros lewat ada Robby Darwish. Nah, ini pilihan yang menurut gue cerdas. Dan di sebelah kiri ada Federico Barba. Federico Barba ditopang juga oleh Beckham Putra yang bermain sebagai wing kiri. Beckham walaupun main sebagai wing kiri ini sangat rajin sekali untuk bisa membantu pertahanan, sehingga kanan dan kiri ini tercover dengan sangat-sangat baik. Di tengahnya ada Tom Hai yang bermain sebagai pemain nomor 10 atau attacking midfielder, dan Tom Hai bermain sangat ciamik sekali kemarin. Banyak sekali umpan-umpan yang sangat-sangat menentukan ya di pertandingan kemarin, meskipun peluang-peluang yang diciptakan oleh Tom Hai ini tidak semuanya tercipta menjadi gol. Dan di depan William Barros. Ini menarik, bukan Andre Jong yang dimainkan, tapi William Barros yang biasanya beroperasi di sisi sebelah kanan dimainkan di posisi nomor 9 ya. Dan Ramon Tangki kita tahu dia mengalami cedera sehingga tidak ada di bangku cadangan, dan juga Mark Klok absen karena masih cedera. Sementara di Malut United mereka menggunakan formasi 4-3-3, ada Ciro di sebelah kiri, di sebelah kanan maksud gue ada David da Silva di tengah di nomor 9, dan ada Rustam di sebelah kiri, dan di tengahnya Manahati Lestusen sebagai DM, Angulo dan Syuhada sebagai box to box midfielder. Kemudian back
kiri ada Safrudin Tahar, kemudian di tengahnya ada Gustavo Franca, ada Nilsson Junior dan Igor di posisi belakang, dan kipernya Alan. Mereka sangat solid sekali, mereka sangat luar biasa memberi perlawanan kepada Persib Bandung, tapi kedisiplinan permainan Persib Bandung dan pola yang dipilih oleh Coach Boyan Hodak dengan penempatan pemain-pemainnya, termasuk memainkan Frans Futros, Robbie Darwis, Barba, dan di belakangnya Matrikari, Julius Caesar. Kemudian Reinders juga bermain sangat ciamik kemarin. Ini membuat lini tengah dari Persib Bandung betul-betul seimbang. Sulit sekali dibendung oleh Maluku United. Dan hasilnya Persib Bandung mampu membuat David da Silva terisolir. Begitupun Ciro Alves terisolir. Dua pemain ini praktis mereka ini tidak memiliki peluang-peluang yang emas ya, sehingga sulit sekali buat Maluku United untuk bisa menciptakan peluang. Dan secara statistik kalau kita lihat penguasaan bola Persib unggul 59% berbanding 41%, dan total tembakan jauh unggul sekali Persib 15 kali total tembakan, hanya Maluku United juga 5 tendangan, bedanya jauh. Tapi sayangnya tendangan ke gawangnya dari 15 itu hanya 2 yang bisa dilepaskan oleh Persib Bandung. Ini catatan ya, catatan PR-nya di sini. Banyak peluang, banyak tendangan attempt, tapi yang on target hanya 2, 15 yang on target 2. Ini PR Persib Bandung. Sementara Maluku United dengan kedisiplinan permainan yang ditunjukkan oleh Persib Bandung, mereka tidak pernah atau tidak berhasil sekalipun melepaskan tendangan on target, tendangan ke gawang, gagal. Ini keberhasilan permainan Persib Bandung kemarin ya. Dan hasilnya kemarin sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Safrudin Tahar ya terhadap Robbie Darwis di kotak penalti. Awalnya tidak tertangkap mata wasit ya. Wasit menganggap ini play on saja, tidak pelanggaran, tapi ada calling dari VAR, dari wasit-wasit VAR. Ada calling, dan setelah diperiksa, setelah melihat monitor, ternyata memang ada pelanggaran, dan wasit asal Jepang yang memoto akhirnya menunjuk titik putih dan dituntaskan dengan baik oleh Tom Hai. Ini menjadi sebuah gol yang mencairkan ketegangannya di menit 36. Dengan hasil itu di babak kedua kita tahu Maluku United bermain lebih agresif, dan ada beberapa pergantian yang dilakukan oleh kedua tim ya di pertandingan kemarin. Persib di babak kedua memasukkan Andre Jung mengganti Robbie Darwis ya. Dengan masuknya Andre Jung berarti William Barros akan kembali sebagai winger di sebelah kanan. Dan di menit 57 juga Julius Caesar mengalami cedera ya. Yang masuk adalah Dewangga berarti bermain di sisi sebelah kiri, dan Barba merangsek ke tengah berduet dengan Matrikardi. Kemudian menit 57 juga Berginho masuk menggantikan Beckham Putra. Luciano Bosesia juga masuk menggantikan Adam Alis di menit 57. Ada 3 pemain yang masuk ya di menit 57 itu. Dan yang paling penting masuknya Sadil Ramdhani di menit 86. Nah ini dia kejeniusan seorang Boyan Hodak. Dia tahu pemain-pemain mana yang perlu diturunkan sebagai starting line up atau pemain-pemain starter ya, dan siapa yang disimpan untuk masuk di babak kedua. Dia masukkan Berginho dan masukkan Sadil Ramdhani di saat yang tepat. Dan dengan masuknya Berginho menit 57 membuat permainan Persib jadi lebih hidup ya. Bahkan harusnya Persib kalau menurut gua bisa unggul 4-0 itu, bukan hanya 2-0, 4-0, karena ada satu penetrasi dari Tom Hai yang mengarah kepada Andre Jung ya. Andre Jung, tapi sayang tendangannya masih membentur tiang. Nah, kemudian sebuah tendangan lagi dari Tom Hai juga masih belum tepat sasaran. Nah, ini dia. Kemudian juga ada peluang yang didapat oleh Luciano Bosesia, di mana saat Berginho mendorong bola kepada Eliano Reinders yang menusuk dari sisi sayap, dan Eliano Reinders cutback juga ke Lucho, tapi sayang Lucho tendangannya melambung jauh ke atas. Ya harusnya minimal 4-0 kemarin menang, tapi ya sudahlah. Untungnya ada gol lagi dari Sadil Ramdhani. Menarik ini,
Sadil Ramdhani dimasukkan di menit 86 menggantikan Tom Hai yang sudah memang kelelahan, dan hasilnya baru sentuhan pertama Sadil Ramdhani sudah langsung dapat peluang. Ada kelengahan yang didapat oleh para pemain Malut United ya. Mereka lengah di menit-menit itu, di menit 87 ya, baru belum 1 menit lah, baru beberapa detik Sadil Ramdhani masuk, kemudian Berginho dapat bola dan passing kepada Sadil Ramdhani yang bisa dikatakan tidak terkawal. Akhirnya Sadil Ramdhani bisa melakukan lari yang begitu cepat ya. True pass dari Berginho begitu cantik, dan Sadil Ramdhani mampu melewati Alan, kiper dari Malut United, sebelum akhirnya mencetak gol. Ini luar biasa. Sadil Ramdhani dimasukkan di saat yang tepat. Hanya butuh 2 sentuhan buat Sadil Ramdhani untuk bisa menjebol gawang Malut United. Jempolan, luar biasa. Ya, ini kemenangan penting tentunya buat Persib Bandung. Dengan kemenangan ini, apapun hasil yang diraih oleh Borneo FC ataupun Persija Jakarta di pertandingan nanti, ini tidak akan berpengaruh buat Persib Bandung. Dengan kemenangan ini, Persib dipastikan tetap di puncak klasmen di pekan 20 ini. Persib punya 47 poin. Nanti Borneo akan melawat ke markas Bayangkara FC ya di hari Sabtu. Kemudian juga ada Persija yang akan menjamu Arema FC di hari Minggu besok ya. Sehingga apapun hasil pertandingan kedua tim tadi, Borneo dan juga Persija, Persib tetap di puncak klasmen, tetap duduk di singgasana klasmen. King Persib tetap berkuasa. Ya, ini sebuah kemenangan penting dan juga kemenangan yang menjadi pembangkit motivasi Persib jelang menghadapi 2 pertandingan menghadapi Ratchaburi di fase knockout AFC Champions League 2 di tanggal 11 dan tanggal 18. Tanggal 11 Persib akan away dulu ke markas Ratchaburi, tanggal 18 Persib menjamu Ratchaburi di GBLA. Ya, semoga saja Persib bisa menang dan mudah-mudahan lolos sampai jauh ya. Bahkan mudah-mudahan bisa lolos sampai final ya. Syukur-syukur bisa ketemu Cristiano Ronaldo ya. Bisa ketemu Al Nassr yang berada di grup barat, dan ini tentu akan sangat menarik pastinya. Oke, segitu aja pembahasan kita kali ini, dan tetap ada PR kemarin yang jadi catatan. Ada PR. Persib 15 shoot secara total tapi hanya 2 on target. PR-nya adalah finishing touch. Bagaimana penyelesaian akhir Persib masih jadi PR-nya Coach Boyan Hodak. Ada Sergio Castel, striker baru yang masuk tapi kemarin belum tampil ya, karena bahkan di bangku cadangan juga belum ada. Kemarin di bangku cadangan sudah ada Layvin Kurzawa tapi belum dimainkan. Kita masih menunggu ya, apakah kapan Layvin Kurzawa ini bisa dimainkan. Mungkin nanti saat lawan Ratchaburi di FC Champions League 2 di tanggal 11 ataupun tanggal 18 ya. Ya, kita harus sabar karena kita tahu secara match fitness dari Layvin Kurzawa masih belum maksimal. Dan Sergio Castel ini juga striker tinggi, ini striker 188 cm, dan dia juga cukup lama di Spanyol, pernah bermain bersama Osasuna, juga sempat bermain di Atletico Madrid ya, di Atletico Madrid B. Mudah-mudahan Sergio Castel ini bisa tampil menjadi solusi lemahnya atau tumpulnya daya gedor Persib Bandung, tumpulnya nomor 9 Persib Bandung. Mudah-mudahan ya, kita doakan biar jadi Persib Bandung bisa bersaing bukan hanya di Super League tapi di ACL2, di Asia. Jangan lupa Persib Bandung bukan hanya milik orang Jawa Barat. Di ACL2 Persib membawa nama Indonesia dan patut layak kita dukung. Karena keberhasilan Persib melangkah jauh di ACL2 tentu akan menaikkan koefisien atau menaikkan poin dari klub-klub Indonesia sehingga bisa mendapatkan jatah lebih banyak di level Asia. Kita doakan yang terbaik tentunya buat Persib Bandung dan klub-klub Indonesia lainnya. Semoga saja persaingan di Super League semakin ketat, semakin menarik, dan tentu kita sebagai penikmat bola akan sangat-sangat menikmati. Segitu aja pembahasan gua kali ini di Tendangan Bebas Bung Ais. Silahkan tulis di kolom komentar, komentar lo, pendapat lo orang, dan bagaimana kira-kira Persib Bandung ke depannya di Asia lawan Ratchaburi ya menang nggak menurut lo, dan bagaimana tanggapan kalian tentang pertandingan Persib kemarin lawan Malut United. Segitu aja dari gue. Jangan lupa klik like, share, subscribe,
dan juga tulis di kolom komentar ya pendapat kalian sekali lagi. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.